welcome back to my YouTube channel. Udah lama kita nggak bertemu selama aku lahiran sampai sekarang ya kan. Sekarang aku mau bahas tentang hal-hal yang akhir-akhir ini aku alami. Kalian bisa cek video-video aku di Instagram. Itu bukan sindiran sih, kayak lebih ke umpan balik gitu kan. Yang ngatain gue tuh biasa aja. Gak sih, gak biasa aja. Gak biasa aja, kepikiran dikit. Cuman aku mau sharing aja how to manage hati gitu, supaya kita bisa tetap hidup dan bahagia. Jangan di skip, jangan di skip. Bibim jangan. Dijulitin netizen, oke. Sebenarnya dijulitin netizen itu kita tuh nggak bisa melarang itu gitu. Itu tuh sudah ada dari zaman dulu gitu. Zaman artis siapa pasti ada pro, ada kontra, ada suka, ada nggak suka, ada hitam, ada putih. Tinggal kita yang bisa memanage hati aja. Gimana caranya kita bisa bodo amat, meskipun aku tahu banget pasti nggak bisa 100% bodo amat, tapi kita bisa mengalihkan itu sebagai nggak usah terlalu dipikir gitu. Fokus ke hal-hal yang lebih positif. Jadi contoh, aku pernah dijulitin netizen pas waktu aku lagi hamil. Kalian tahu nggak sih kalau orang hamil ini, buat ibu-ibu para bumil pasti udah tahu banget, kita mengalami hyperpigmentasi dan itu beda-beda. Kalau aku tuh kayak bagian sininya di hitam daripada tangan, daripada semuanya gitu. Kayak pas aku bikin video tuh kelihatan netizen komen, ih layarnya hitam gitu. Ya namanya hamil itu tuh nggak bisa dicegah gitu loh, dan nggak bisa diobati. Kalau lagi hamil tuh nggak akan bisa hilang sampai melahirkan. Aku tahu banget sih yang komen kayak gitu tuh pasti orang-orang yang belum pernah merasakan atau belum pernah mengalami gitu aja sih. Don't take it seriously, like ya udah calm aja gitu. Cara nanggepinnya, aku tuh kadang suka sih, kan ada yang julid banget, aku tuh suka balas komennya. Aku nggak berharap banyak yang ngebelain, nggak tahu kenapa malah banyak orang yang ngebelain, dia yang malah dibully, jadi kasihan. Nah biasanya daripada aku kayak gitu, aku tuh lebih suka aku hapus aja komen pertama. Aku nggak bikin aku overthinking, terus komennya udah nggak ada. Meskipun nanti ada komen lagi, yang penting ya itu udah dihapus aja. Kasihan juga misalkan kalau aku bela diri atau gimana, dia malah dijulitin gitu. Jadi kayak ya udah mendingan di close aja gitu. Kalau yang selanjutnya sih mengisi aktivitas aja, ntar juga lupa sendiri gitu. Lebih sering abis posting Instagram, udah aku nggak lihat lagi sampai aku punya waktu luang sorean gitu baru lihat. Kalau pengen kelihatan cantik, semua cewek dari zaman nenek moyang juga pasti pengen kelihatan cantik. Nah sekarang kan udah teknologinya udah pada canggih gitu, jadi kayak ada perawatan, body care, ada skincare dan lain-lain, itu udah banyak. Aku tuh kemarin pas hamil kayak bertekad banget, pokoknya setelah hamil I'm ready to glow up gitu. Aku harus glow up lagi gitu. Ya namanya seorang ibu itu tuh nggak bisa 100% merawat diri. Pasti kita harus meluangkan waktu untuk merawat anak kita. Tapi badan aku yang udah dikasih Allah ini ya kan, itu tuh harus semaksimal mungkin dirawat juga gitu. Jadi aku nggak mau juga kalau selamanya ada bagian-bagian hitam di badan aku, meskipun aku udah menerima itu, aku udah accept itu, tapi aku mau merawat itu lagi gitu. Usaha itu pasti perlu gitu, karena pandemi juga, covid juga, jadi kayak aku juga males buat keluar ke salon. Terus aku juga menjaga diri juga, kalau nggak penting-penting amat aku emang nggak akan keluar gitu. Suka ngabisin waktu di rumah sama Cana gitu. Ya aku sendiri kan belum ada yang bantu, jadi aku yang bener-bener ngerawat dia. Jadi aku lebih kayak ngerawat diri di rumah. Ngerawat diri di rumah tuh paling ya pokoknya body lotion, jangan skip. Terus scrubbing tuh perlu banget. Dulu awal-awal setelah hamil aku tuh kayak scrubbing setiap hari, tapi yang aku baca di internet tuh yang paling bagus tuh scrubbing 3 kali dalam 1 minggu gitu. Jadi ada jedanya, ketika kulit matinya udah kelepas tuh ada jedanya buat regenerasi kulit. Terus ntar diambil lagi kulit matinya, continue ya. Jadi kayak bener-bener harus rutin scrubbingnya. Jadi aku tuh kalau pemilihan produk sebenarnya nggak ribet-ribet amat, tapi aku kalau body care ya, bukan skincare. Kalau body care aku lebih suka yang wangi banget. Jadi tanpa pakai parfum itu tuh udah semriwing banget gitu. Dan wangi itu yang seger, tapi bukan yang buah-buahan, lebih ke wangi perfume.
Aku lebih suka yang kayak gitu. Selain wangi, aku juga nggak suka kalau body care bikin kulit kering. Aku paling suka itu yang mencerahkan, yang melembabkan, sekaligus kayak mengangkat sel-sel kulit mati. Karena kan yang aku butuhkan sekarang itu gitu, untuk menghilangkan daki-daki, kulit-kulit yang belang-belang gitu. Cinta netizen ini nanya ini, body care-nya apa kak gitu. Sebenarnya sebelumnya aku udah pernah review di YouTube aku kan, kayak body care aku tuh apa aja. Sebelum ini kalian pasti kalau misalkan ngikutin YouTube aku pasti tahu banget. Nah, gimana kalau ikutan aja aku ke kamar mandi, aku kasih tahu nih body care apa. Kelihatan banget nggak hasilnya nih, sama muka udah lumayan sama. Welcome to my bathroom. Nothing special, tapi ada yang special di produknya. Ini yang aku pakai. Jadi untuk scrubnya aku pakai body scrub yang romansa, baunya bunga. Aku paling suka ini, manis tapi bunga gitu. Sabunnya sih banyak ya, tapi ini yang lagi aku pakai yang pomegranate. Sebenarnya banyak, ada cucumber, mango, banyak sih. Cuman ini yang lagi aku pakai yang ini. Keunggulan dari produk ini sudah pernah aku sampaikan sebelumnya. Kan suka scrub itu yang bertekstur, jadi dia itu ngangkat daki dan sel kulit matinya itu mantep gitu. Jadi untuk scrub romansanya ini teksturnya itu lembut tuh, lembut dan creamy. Terus dia tuh juga bisa mencerahkan, nggak cuma mencerahkan aja, sel kulit mati lo tuh bakal hilang semua, memudar. Tapi asal kalian tuh makanya tuh teratur banget, harus teratur. Kalau sabunnya sendiri dia itu nggak cuman pure sabun, dia tuh kayak ada bulir. Jadi ada kayak bulir-bulirnya tuh. Itu tuh juga berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati gitu. Tuh. Tekstur sabunnya juga kental. Jadi enak banget, nggak usah terlalu banyak, ngambilnya tuh udah bener-bener bisa berbusa. Ini udah kebanyakan banget. Tuh. Dia itu juga melembabkan. Ada efek melembabkannya juga gitu. Nah, kalau udah selesai mandi, jangan lupa banget pakai body lotion. Karena body lotion itu kan melembabkan, jadi kayak juga melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan lain-lain. Itu kan apalagi kita kalau yang aktivitas di luar tuh wajib banget pakai lotion. Ini lotion Scarlett yang kalian pasti tahu banget, yang ungu ini bau bakarat, yang charming ini. Nih. Baunya itu surprisingly tahan lama, guys. Aku pakai kayak seharian gitu, sore itu masih kecium baunya. Ini, yang ini. Tapi aku penasaran banget karena dia punya produk baru. Ini produk yang ini yang Freshy. Kalian bisa lihat ini produk yang baru ini. Ternyata baunya itu juga bukan bau buah-buahan, baunya itu bau parfum mahal. Kalian tahu nggak Jumelumnya yang English Pear? Itu aku juga pakai. Ternyata di dalam body lotion ini baunya itu juga sama banget, plok ketiplok sama English Pear itu. Surprisingly dia itu juga tahan lama gitu. Jadi setelah mandi kalian harus banget pakai body lotion. Kenapa sih aku nunjukin ke kalian gini? Karena kalian tahu sendiri body lotion Scarlett itu tone up. Cuman kalian tahu sendiri kalau tone up-nya terlalu lebay, kalian bakal kelihatan abu-abu kayak monyet. Ini tuh kalian bisa lihat perbedaannya. Ini yang belum dan ini yang udah. Dan dia kayak melembabkan sekali. Kalau dulu aku kayak ngerasa Scarlett itu kurang melembabin ya, tapi sekarang tuh udah beda, kayak bener-bener lembab dan tone up. That's my type. Karena aku udah ngerasa kayak cocok sama produk-produknya Scarlett, jadi aku kayak nyetok gitu. Dan aku tuh kayak nggak suka aja kalau misalkan belanja online tuh kayak nyicil-nyicil, jadi aku langsung aja stok banyak dan ntar belinya bisa kapan-kapan lagi gitu. Kemarin aku beli nih, aku kasih tahu ya, sepaket. Boom. Jadi aku langsung beli 3 body lotionnya ini. Ini ada koleksi terlamanya yang romansa. Ini baunya sama kayak scrub yang aku suka, sama kayak ini. Nah aku beli 3 body lotion plus 2 sabun langsung nih, sama scrubnya. Karena scrub penting banget dan aku boros banget. Kalau scrub tuh aku bener-bener boros karena aku makainya sebadan. Terus kalau kalian beli 5 produk, pengalaman aku ya, kalau 4 produk mah aku nggak dapat boxnya, tapi kalau beli 5 produk langsung dapat boxnya ini. Cuman memang ya gara-gara pengiriman ya
Jadi kalau nggak penyok-penyok mah aku biasanya sering buat tempat lagi tuh, buat tempat aksesoris, tempat apa bisa gitu. Tapi kalau penyok-penyok gini mah sedih. Oh iya, kemarin kan aku sempat review, dia ini pengirimannya udah bagus tapi ada kayak yang rusak gitu di bagian ininya, kayak gampang rusak. Tapi ternyata sekarang itu udah kayak di wrap kayak gini, jadi kayak disegel gini supaya aman, pas dibuka itu bisa dipencet-pencet. Kalau kemarin mah dibungkusnya pakai gini doang, jadi kayak agak bocor gitu. Jadi tadi kita udah ngebahas bagaimana manage hati dari celaan, cacian, makian, dan komen-komen jahat netizen ya kan. Tapi buat para ibu-ibu penting juga gimana caranya manage duit, gimana caranya kita masih bisa perawatan meskipun kita juga pengen nabung. Apalagi udah punya anak tersekolah, bukunya semuanya pada mahal. Jadi kita nggak boleh spend money buat kita doang gitu kan, nggak boleh egois. Kita harus bisa pintar-pintar manage buat keluarga, buat simpenan, aset dan lain-lain tuh kita harus pintar gitu kan. Kebetulan produk kesayangan aku Indah, dia tuh harganya sangat affordable ya, jadi kayak di bawah 100 gitu. Jadi item itu 75-an kalau nggak salah, 75. Tapi kenapa aku borong? Kenapa aku kayak borong langsung beli 5 atau 6? Karena kalau beli 5 itu cuma 300.000. Apalagi ke Malang kan harus pakai ongkir. Jadi aku langsung aja deh beli 5 karena kan harganya lebih murah juga gitu. Jadi Scarlett ini ya, Scarlett yang wangi parfum mahal, bisa mencerahkan, melembabkan, ini harganya juga nggak mahal. Itu poin plusnya dari Scarlett sih. Jadi buat para bunda, kalian tuh masih berhak kok, masih bisa kok buat perawatan, masih bisa untuk glow up lagi. Jadi semangat banget ya. Aku tahu banget kok rasanya kayak abis melahirkan perut itu kan masih kayak cembung, perutnya tuh masih besar. Terus abis itu lama-kelamaan yang bagian-bagian hitam tuh juga akan hilang kok. Jadi sabar aja dan semangat, terus berusaha biar bisa glow up lagi seperti anak gadis. Jadi terima kasih banget buat para netizen, bunda, anak-anak, SMP, SMA, kuliah, semuanya yang udah nonton, yang udah nemenin aku meluapkan curahan hati dan memberi tips buat kalian yang masih tahan banget dan masih overthinking dengan netizen. Udah sabar aja, oke? Let it flow aja gitu. Hidup tuh pasti kayak gitu, ada suka ada duka. Kalau hidup lu suka-suka terus, ntar nggak enak say, nggak bisa merasakan duka. Ntar sekali lu kena duka dikit, biar semangat terus bun. Jangan lupa subscribe bun. Bye.